Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat ya. Kali ini kita akan belajar tentang pendidikan lingkungan hidup. Materi yang akan disampaikan adalah lingkungan biotik dan abiotik, lalu ciri-ciri makhluk hidup. Yuk kita mulai. Apa sih lingkungan itu? Ya, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Lingkungan terbagi menjadi dua, lingkungan biotik dan abiotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan makhluk hidup. Manusia adalah makhluk hidup yang diberi kelebihan dibanding makhluk lainnya. Kelebihan manusia adalah karena memiliki akal, yaitu bisa menilai yang baik dan buruk. Manusia terdiri atas laki-laki dan perempuan. Hewan. Hewan adalah salah satu jenis makhluk yang ada di bumi. Hewan ada bermacam-macam. Jika dilihat dari jenis makanannya, hewan terbagi menjadi 4. Ada yang termasuk hewan pemakan daging, yang disebut karnivora. Ada juga hewan yang disebut sebagai herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Lalu, ada hewan pemakan daging dan tumbuhan yang disebut omnivora. Dan juga ada hewan pemakan serangga yang disebut insektivora. Jika berdasarkan habitatnya, hewan terbagi menjadi 2. Hewan yang tinggal di darat dan hewan yang tinggal di air. Tumbuhan. Selain manusia dan hewan, makhluk lain yang tinggal di bumi adalah tumbuhan. Tumbuhan sangat berguna bagi manusia dan hewan. Misalnya sebagai makanan atau tempat berteduh. Tumbuhan juga membuat udara yang kita hirup tetap segar. Lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik adalah lingkungan yang terdiri atas benda-benda mati. Contohnya, tanah. Tanah adalah tempat kita berpijak, tempat tinggal manusia, hewan, dan tumbuhan. Sinar matahari. Sinar matahari adalah sumber panas. Sinar matahari membuat bumi tempat kita tinggal tetap hangat. Sinar matahari dibutuhkan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Air. Air adalah unsur paling penting untuk kehidupan. Semua makhluk hidup memerlukan air untuk hidup. Manusia dan hewan membutuhkan air untuk minum, mandi, dan lain sebagainya. Tumbuhan pun memerlukan air untuk pertumbuhan. Tumbuhan yang kekurangan air akan layu dan berwarna kuning. Udara. Lingkungan biotik membutuhkan udara. Manusia membutuhkan udara untuk bernapas supaya tetap hidup. Begitupun dengan hewan dan tumbuhan. Angin adalah udara yang bergerak. Angin membantu tumbuhan menyebarkan benih bunga. Suhu. Suhu sangat penting bagi lingkungan biotik. Seluruh makhluk hidup bertahan pada suhu yang berbeda. Makhluk hidup memiliki perbedaan dari benda mati. Makhluk hidup dapat bernapas. Makhluk hidup makan agar dapat hidup. Makhluk hidup bergerak dengan berjalan, berlari, dan sebagainya. Makhluk hidup tumbuh berkembang biak untuk menghasilkan keturunan. Ada yang dengan cara bertelur, ada yang dengan cara melahirkan, atau keduanya. Seluruh makhluk hidup melakukan ekskresi. Ekskresi adalah membuang zat yang tidak diperlukan tubuh. Manusia dan hewan membuang zat yang tidak diperlukan melalui air seni dan kotoran. Makhluk hidup beradaptasi. Adaptasi adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Seluruh makhluk hidup perlu beradaptasi supaya mampu bertahan hidup dengan baik. Misalnya, unta yang beradaptasi dengan suhu panas di gurun. Tumbuh. Makhluk hidup tumbuh menjadi besar. Dari benih menjadi tanaman yang besar, dari bayi menjadi lanjut usia. Makhluk hidup tidak bisa hidup sendiri. Manusia memerlukan hewan dan tumbuhan.
Manusia mendapatkan makanan yang bergizi dari hewan dan tumbuhan. Lingkungan biotik dan abiotik saling berhubungan. Lingkungan biotik memerlukan lingkungan abiotik untuk bertahan hidup. Tumbuhan memerlukan air, karbon dioksida, dan sinar matahari untuk proses fotosintesis. Manusia membutuhkan air untuk banyak kegiatan, memerlukan tanah untuk berpijak, udara untuk bernapas, sinar matahari untuk penerangan dan kesehatan, juga memerlukan suhu. Untuk itu, keberadaan lingkungan abiotik harus dipelihara. Nah, kita sebagai manusia yang memiliki akal dan bisa menilai yang baik dan buruk, harus bisa menjaga keberadaan lingkungan abiotik yang ada di sekitar kita. Mulailah dengan menjaga kebersihan untuk mencegah pencemaran tanah, air, dan udara yang ada di sekitar kita ya. Semoga penjelasan yang Ibu sampaikan tadi bisa membuatmu lebih memahami tentang lingkungan biotik dan abiotik. Sampai jumpa lagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.